Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baril khulaik asmain. Wassallallahu Muhammad wa ala tahirin wa ashabil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kegiatan Dirasah Islamiyah yang kali ini berkaitan dengan tema usul fikih. Minggu yang lalu karena kita nggak sempat Zoom ya, jadi kita berikan tugas saja sebagai pengantar usul fikih dan kalian mencari tentang definisi usul fikih itu apa, kemudian manfaatnya, hubungannya dengan fikih itu apa ya. Nah, sekarang kita akan kaji apa yang sudah kalian kerjakan kemarin, kita akan jelaskan secukupnya saja ya. Kita akan mulai saja, kita lihat ya. Belajar praktis usul fikih ya. Insyaallah bermanfaat bagi anak-anak ya. Nah, ini pengantar usul fikih ya. Kita harus tahu ya itu bahwasanya sepeninggal Rasulullah SAW tentunya di sana para sahabat bingung ya kan itu. Wahyu sudah berhenti ya itu. Sehingga tidak tahu nanti untuk mencari pengganti nabi itu siapa. Sementara mereka berbeda pendapat di antara mereka ya kan itu. Ada yang mengikuti sahabat, ada yang mengikuti ahlul bait nabi ya kan itu. Untuk yang mengikuti ahlul bait nabi mereka langsung aja merujuk ya kan itu pada ahlul bait nabi untuk bertanya tentang hukum-hukum Islam, selesai masalah ya kan itu. Nah, tapi mungkin untuk sebagian yang mengikuti sahabat Nabi mereka akan kebingungan ya kan, sahabat Nabi siapa yang punya wewenang untuk memberikan atau mengeluarkan hukum-hukum Islam ya kan itu. Nah, kalau hukum Islam itu sesuatu yang sudah ada, yang mereka sudah pernah dengar dari Nabi, mungkin mudah mereka menjawab. Tapi untuk hal-hal yang baru mereka akan mencari kepada siapa. Nah itu. Jadi singkatnya, setelah wahyu berhenti mungkin akan muncul masalah-masalah baru. Nah, itu. Muncul masalah baru ini siapa yang berwenang untuk memberikan pendapat atau jawaban ya kan itu. Karena mereka ini berselisih, tentunya di antara para sahabat juga punya pendapat yang berbeda-beda ya itu. Akhirnya muncullah istilah ijtihad. Nah, itu. Nah, ijtihad ini adalah macam-macam. Ijtihad yang pertama adalah dari kalangan sahabat ya kan itu. Sahabat mengeluarkan pendapat, oh hukumnya itu seperti ini umpamanya ya kan itu. Oh haji begini, harus begini ya kan itu. Umpamanya sholat seperti ini ya kan itu. Tentunya sekali lagi ini masalah hal-hal yang mungkin mereka belum pernah mendengar dari Nabi ya, hal yang baru itu. Tapi sesuatu yang sudah paten tentang hukum sholat apa ya itu sudah jelas ya kan itu. Sholat ada berapa sudah jelas ya kan. Tapi sholat bagaimana, sedekap atau tidak, baca kunut atau tidak, ya ini ijtihad. Nah, kan itu. Mereka bingung, kadang mereka melihat Nabi mungkin pakai kunut, kadang tidak. Akhirnya kunut ini hukumnya bagaimana? Nah, hukum kunut itu sunnah, hukum kunut itu mubah umpamanya ya kan. Nah, mereka beristihad. Nah, ini istihad para sahabat kita sebut ya kan itu. Nah, nanti setelah sahabat, generasi setelah sahabat kita sebut dengan tabi'in. Nah, itu. Nanti ada lagi setelah tabi'in, nah, mereka juga beristihad ya kan itu. Karena ada kaidah dalam mereka, barang siapa yang beristihad, istihad itu artinya bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya ya. Itu namanya istihad. Nah, mereka bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan hukum Islam dari sumbernya. Nah, kemudian, nah kan, itu ketika di kalangan sahabat disebut dengan istihad sahabat. Di kalangan setelah generasi sahabat disebut dengan tabiin, ya kan itu istihad tabiin. Nah, nanti setelah tabiin ada ulama disebut ya kan itu. Atau tabiin dan tabiin, ya kan. Sering diistilahkan dengan tabiin dan tabiin, ya kan itu. Nah, Alhasil yang disebut dengan istihad mereka, ya kan.
Nah, ijtihad mereka itu punya patokan juga ya kan itu, atau kaum muslim punya patokan, punya sandaran bahwasanya ijtihad, barang siapa yang beristihad kemudian dia benar maka dapat 2 pahala. Tapi kalau ijtihad itu salah dia dapat 1 pahala ya kan itu. Nah, ketika mereka beristihad tentunya pada zaman itu belum ada kaidah-kaidah khusus ya kan itu. Kaidah itu muncul ketika di zaman tabi'in atau tabi'in. Nah, bagaimana untuk merumuskan sesuatu hukum ya kan yang diambil dari sumbernya, atau apa yang digunakan ya kan, rumus-rumus apa saja yang digunakan untuk mengambil hukum dari sumber-sumbernya. Nah, rumus-rumus ini atau yang kita sebut dengan kaidah-kaidah umum ini kita sebut dengan istilah usul fikih. Jadi usul fikih itu perangkat ya kan itu, sarana ya kan itu, kaidah ya kan itu, yang digunakan, kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk mengeluarkan hukum Islam dari sumbernya ya kan itu. Sumbernya itu apa? Ya Al-Qur'an, ya hadis, ya akal ya kan itu. Ya kan itu. Umpamanya nanti kita lihat tentang hukum fikih seperti namanya sholat ya kan itu. Sholat itu wajib atau tidak? Dari mana kita tahu wajib? Karena ada perintah, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Nah, ini kaidah umum dalam pembahasan lafadz, kata-kata. Nanti kita akan bahas, kita akan sampai ke sana nanti. Pembahasan mengenai kata ya kan itu. Nah, ini kita sebut dengan kaidah atau metode dalam pengambilan ya kan itu hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya ya kan itu. Nah, ini kita sebut dengan usul fikih. Jadi kita tahu ya usul fikih itu apa ya. Kemudian kenapa bisa ada muncul usul fikih? Nah, ini urutannya kita harus tahu ya, karena wahyu berhenti, kemudian ada masalah baru, kemudian ada ijtihad para sahabat, tabi'in. Oke. Nah, ini pengantar pertama ya. Insyaallah bisa dimengerti. Nah, ini definisi ilmu usul fiqh. Apa itu definisinya? Adalah ilmu yang membahas unsur-unsur umum dalam prosedur mendeduksikan hukum-hukum Islam. Deduksi itu artinya mengeluarkan hukum-hukum Islam dari sumbernya, mengeluarkan hukum-hukum Islam dari sumbernya, ya itu deduksi hukum Islam ya itu. Nah, proses deduksi hukum ini, proses pengambilan atau pengeluaran hukum-hukum Islam dari sumbernya ini itu ada melalui unsur-unsur khusus ya kan tuh. Selain unsur-unsur umum ada unsur-unsur khusus. Nah, unsur-unsur umum itu usul fikih tadi ya. Unsur-unsur khusus, nah ini ada periwayatan, ada riwayat-riwayat khusus kan itu. Nah, proses deduksi hukum melalui unsur-unsur khusus seperti banyak ada riwayat tentang sebuah hukum Islam yang diriwayatkan dari Yakub bin Su'aib tentang membenamkan kepala bagi yang berpuasa, membatalkan atau tidak. Kalau kita puasa kita benamkan kepala kita ke dalam air, ini batal atau tidak puasa kita. Nah, ini riwayat dari Yakub bin Su'aib. Jadi proses deduksi hukum melalui unsur-unsur khusus yaitu para periwayatan dan juga unsur-unsur umum. Unsur-unsur umum ini adalah usul fikih nanti yang akan kita bahas itu. Umum. Seperti apa? Seperti makna lahiriah menunjukkan haram, maksudnya ya. Larangan itu menunjukkan hal yang haram. Perintah menunjukkan hal yang wajib, namanya. Nah, ini usul fikih nanti kita bahas dalam pembahasan lafadz nanti atau kata. Nah, proses deduksi hukum melalui unsur-unsur umum inilah yang menjadi pokok bahasan dalam usul fikih ya, unsur-unsur umumnya ya, bukan unsur khususnya. Unsur khusus itu hanya berkaitan dengan riwayat fulan dan fulan dan fulan itu saja. Nah, itu. Tapi kita lihat dalam usul fikih kaidah umumnya itu. Oke ya. Oke, sekarang setiap kita, ini kebutuhan kita akan usul fikih ya itu, atau kita bisa katakan manfaatnya ya. Setiap kita ini wajib mengikuti hukum Islam. Tapi karena banyak faktor ya, seperti zaman jarak kita antara wahyu ya, yang begitu jarak jauh ya kan itu, atau munculnya hadis-hadis palsu ya kan itu. Kemudian perintah-perintah agama dalam banyak hal tidak jelas dan rumit. Nah, konsekuensinya apa? Kita sebagai seorang awam tidak bisa memahami hukum Islam. Nah,
kita tahu jarak kita dengan Nabi bagaimana, jauh ya kan itu. Kemudian banyak perbedaan di antara para sahabat, para tabiin, para ulama. Belum lagi munculnya hadis-hadis palsu. Kemudian di sana tangan-tangan jahil yang membuat hadis palsu tadi itu ya kan, untuk memenuhi kebutuhan politik mereka. Nah, itu. Nah, dengan aneka ragam faktor-faktor seperti ini, ya kan, akhirnya menuntut sebuah adanya perumusan kaidah, ya kan, itu. Yang dengan mudah kita nanti bisa mengetahui hukum Islam itu, ya kan. Nah, perumusan kaidah ini yang kita lihat adanya kaidah-kaidah umum yang kita pelajari dalam usul fikih nanti, ya kan, itu. Nah, karena alasan inilah dibangun suatu ilmu yang membahas dan mengkaji setiap kasus dan menyatakan dengan bukti yang praktis, ya kan, atau sikap yang praktis yang mesti diambil seseorang yang berkaitan dengannya. Dan inilah tujuan usul fikih, kan, itu. Jadi karena susahnya kita mendapatkan hukum Islam, harus ada kaidah khusus yang merumuskan bagaimana kita ini bisa mengetahui atau bisa mengambil hukum Islam dari sumbernya, ya, itu. Jadi ilmu usul fikih yang kita sebut dengan jurisprudensi tadi, ya, namanya istilah usul fikih disebut dengan jurisprudensi, ya, ingat-ingat. Apa itu jurisprudensi? Ya usul fikih, ya kan, itu. Usul itu pokok, fikih ya fikih syariat. Jadi pokok-pokok syariat, artinya landasan-landasan, dasar-dasar fikih ini apa ya? Ini kaidah-kaidah umum yang akan kita pelajari nanti dalam mengeluarkan atau deduksi hukum Islam, mengeluarkan hukum-hukum Islam dari sumbernya, itu kan. Nah, yang berarti apa? Argumen-argumen yang memadai untuk penetapan sikap praktis terhadap setiap situasi khusus selaras dengan syariat. Ada kasus-kasus tertentu lah, kasus-kasus khusus umpamanya yang kita hadapi, makanya kalau kita ini umpamanya ya, kita sudah wudhu, habis itu kita ragu, ini wudhu kita ini masih sah atau tidak, ya kan? Kita mau sholat kita ragu, kita masih punya wudhu atau tidak. Nah, ini situasi khusus, ya kan, itu. Ini bagaimana cara penanganannya, ya kan? Kalau kita mengalami seperti ini, itu ya, sudah wudhu tahu-tahu kita ragu, tadi wudhu kita batal atau tidak ya? Nah, itu. Ini situasi khusus, ya kan? Nah, nanti ada kaidah ini, penetapan sikap praktis dengan argumen disebut dengan istinbat, ya kan, itu. Istinbat itu deduksi. Nah, dalam kasus seperti ini tadi, masalah kita ragu antara wudhu kita batal atau tidak, ini bagaimana? Nah, ini ada kaidah-kaidahnya, ada sikap praktisnya, ya, itu. Ada cara praktis untuk menangani seperti, kita menggunakan kaidah ini, ya kan, itu. Ya, dalam kaidah usul fikih disebut dengan istishab, mengambil hukum awal mamanya. Nah, ini cara untuk kita deduksi istinbat tadi, ya. Karena hubungan usul fikih dengan fikih itu sendiri, ya kan? Usul fikih itu sebagai teori, sarana saja, ya kan? Perantara saja. Dan fikih aplikasinya, fikih itu yang sudah matang. Hukum sholat seperti ini, sholat harus sedekap atau lurus, nah, itu fikih, ya. Tapi kalau kita menentukan bagaimana sholat ini harus dengan sedekap atau dengan tangan lurus, nah, itu usul fikih. Karena ada kaidah-kaidah yang menentukan, sholat itu harus sedekap, sholat itu harus dengan tangan lurus, sholat itu harus dengan kunut, sholat itu tidak harus dengan kunut. Nah, itu. Nah, itu usul fikih. Tapi kalau sudah matang, sudah jadi, kita sholat subuh harus dengan kunut, nah, itu namanya fikih. Jadi aplikasinya, ya, itu. Nah, itu. Jadi usul fikih sebagai teori dan fikih sebagai aplikasinya. Ya. Nah, pekerjaan sang faqih itu seorang ulama yang ahli dalam fikih tadi, ya, hanya mengumpulkan unsur-unsur khusus dari hadis-hadis yang valid, hadis-hadis yang sah, yang benar, lalu menggabungkan dengan unsur-unsur umum. Ya. Cari hadis-hadisnya dulu, riwayat-riwayat tentang hukum-hukum Islam itu apa, riwayatnya kan banyak, ya, macam-macam, diseleksi, sudah benar nih hadisnya, kemudian dicari kenapa seperti ini, apa, nah, digabungkan dengan unsur-unsur umum. Hadis ini itu berkaitan dengan mengenai istishab, mengambil hukum dari awal mamanya, itu, ya kan, itu. Hukum ini adalah mamanya tentang pasar, ya kan, itu, ya kan, sukul muslim mamanya.
pasar muslim juga gimana hukumnya. Nah, itu kaidah-kaidah umum fikih ya itu. Nah, itu penggabungan nanti ya, penggabungan unsur-unsur umum dan menghasilkan sebuah hukum. Nah, ilmu usul fikih itu sebagai ilmu logika bagi fikihnya, proses pemikiran hukum untuk mendapatkan hukumnya. Prosesnya, jadi usul fikih itu prosesnya, kaidah-kaidah apa saja sih? Ya, rumus-rumusnya apa saja yang digunakan supaya kita sampai pada hukum. Ini loh hukumnya, ini loh hasilnya. Nah, itu ya. Nah, bisa difahami ya. Untuk hubungan usul fikih dengan fikih ya. Jadi usul fikih itu teorinya istilahnya atau sarananya ya, itu rumusannya. Nah, kemudian fikih itu aplikasinya yang siap kita jalankan ya kan itu. Oke, jadi nah, ini berkaitan dengan ijtihad tadi ya, itu. Pada dasarnya kata ijtihad artinya berusaha sungguh-sungguh. Ya. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Jadi ijtihad adalah mengarahkan segenap kemampuan intelektual dan spiritual untuk mengeluarkan hukum yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah, sehingga hukum tersebut dapat diterapkan dalam lapangan kehidupan manusia sebagai solusi atas persoalan-persoalan umat manusia ini ya. Nah, ini ijtihad. Jadi kita tahu ijtihad itu seperti itu, proses yang dilakukan oleh seorang ulama dengan bersungguh-sungguh dengan kemampuan ilmunya ya, yang mengeluarkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya. Sumbernya itu apa? Yaitu Al-Quran dan hadis ya. Nah, syarat-syarat mustahid tentunya ada syarat-syaratnya, tidak mudah ya seorang mustahid itu. Mustahid itu adalah orang yang ahli ya dalam fikih, itu mustahid. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Satu ya, dia harus paham Al-Quran. Kalau nggak tahu Al-Quran ini artinya apa, gimana dia mengeluarkan hukum Islam ya. Jadi yang pertama harus syarat-syaratnya itu harus memahami Al-Quran dulu. Nah, itu. Yang kedua memahami sunnah Rasul. Sunnah ini apa, artinya apa ya, harus tahu. Nah, kemudian hadis-hadis itu kan namanya ada yang palsu, ada yang tidak, juga harus bisa menyeleksi itu ya. Tuh. Kemudian menguasai bahasa Arab tentunya ya. Harus tahu ini artinya apa. Kalau kita nggak tahu artinya gimana mau mengeluarkan hukum Islam itu. Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah ijma, yang telah disepakati. Yang sudah disepakati itu apa sih, tentang apa saja? Oh, ini hukumnya seperti ini. Ya, sudah disepakati oleh para ulama ya. Tentunya masa istimewa ini bukan ada perbedaan antara mazhab Ahlul Bait dengan Ahlus Sunnah ya. Kalau semua itu umum ijma, kesepakatan para ulama. Tapi kalau Ahlul Bait ijma itu di situ harus ada imam maksum itu. Nah, menguasai ilmu usul fikih. Nah, itu. Seorang ulama, seorang mujtahid harus tahu kaidah-kaidah usul fikih itu apa saja ya kan tuh. Teorinya apa saja. Nah, sehingga dalam proses itu akan mudah dilakukan ya kan itu. Nah, terutama masalah qiyas dan ijma itu nanti kita akan bahas qiyas itu apa ya kan itu. Oke. Kemudian memahami maksud dan tujuan syariat. Nah, maksud tujuan syariat itu apa ya kan, atau maqasidus syariat itu apa? Tujuannya apa? Ya, untuk memberikan penyelamatan, keselamatan jiwa manusia ya kan, hartanya, keluarganya, negerinya dan lain sebagainya. Nah, itu maqasidus syariah ya kan tuh. Tujuan syariat itu apa itu ya kan? Dan juga memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya tentunya biar kita tahu keadaan manusia seperti apa ya. Itu seorang mujtahid tahu. Itu. Dan memiliki sikap adil dan takwa. Nah, itu. Nah, ini sumber-sumber hukum Islam ya. Itu. Ada sumber-sumber pokok yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, akal ya itu. Nah, itu. Jadi sumber pokoknya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan akal. Nah, Al-Quran itu apa, Sunnah apa, Ijma apa, nanti kita akan bahas ya pada berikutnya. Oke, untuk kemudian ada lagi sumber cadangan. Sana ada namanya kias, analogi. Nah, analogi kias. Pokoknya kullu muskirin al-khamru haram wa kullu muskirin haram. Atau al-khamru muskir wa kullu muskirin haram ya. Saya ulangi lagi. Contoh main analogi ini. Ya.
al-khamru muskirun. Khamr itu memabukkan. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu haram. Maka hasilnya apa? Al-khamru haram. Maka khamr itu haram ya itu. Khamr memabukkan. Setiap yang memabukkan itu diharamkan, maka khamr itu diharamkan. Ini namanya kias, analogi ya itu. Jadi ada lagi istihsan ya. Istihsan atau istislah, mengambil hal yang baik ya kan. Ada lagi istishab, mengambil hukum awal. Ada lagi masalah mursalah ya, masalah-masalah yang terlepaskan itu saja. Nanti kita akan jelaskan apa itu masalah mursalah itu ya. Gitu. Nah, artinya diserahkan nanti kepada manusia. Kemudian ada daroe, perantara ya. Ada al-urf, urf itu kayak seperti adat. Nah itu. Nah, ini semuanya mengambil bagian-bagian dalam dijadikan sebagai sumber cadangan nanti itu. Nah, mungkin ini sementara yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang dengan penjelasan lebih detail lagi tentang sumber-sumber hukum Islam itu apa saja, Al-Quran itu bagaimana, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas ya. Kita akhiri, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.